Oke, untuk audio kali ini aku mau ngebahas tentang solar eclipse atau gerhana matahari yang terjadi besok tanggal 14 Desember 2020. Dan solar eclipse ini besok itu akan masuk ke Scorpio, yang mana sebenarnya udah masuk sih, dari sekarang udah masuk ya, karena dari sekarang sebenarnya udah masuk, cuman belum sampai the total eclipse, oke? Belum sampai total gerhana matahari. Dan sekarang Moon di Scorpio bareng sama Sun, bareng sama Mercury, Venus, dan especially Ketu. Actually it depends on where the solar eclipse in your chart. Jadi tergantung ascendant kamu, ya. Kalau aku, karena aku punya ascendant di Aquarius, so it happens in my 10th house. Jadi kamu harus tahu kamu punya ascendant dan Scorpio itu ada di house berapa, oke? Dan seperti biasa, Rahu dan Ketu itu adalah the south node of the moon, ya. Berarti di bagian selatannya bulan, oke? Dan Ketu itu bicara tentang karma, bicara tentang changes, big changes in our life. Dan Ketu is all about past, so it's like ya balik lagi tergantung di mana Ketu sekarang ada, which is your Scorpio itu ada di house berapa. Ketu itu punya kebiasaan membawa past, ya, bisa past people, past events, gitu. Dan apa yang dimaksud dengan solar eclipse bareng sama Ketu ini, ya, karena it's a transformation, change, especially in Scorpio. As we know, Scorpio is very intense. It's a water sign and it's very intense. Dan Scorpio is the origin of 8th house, which is the house of transformation. Jadi akan banyak transformasi, ya, dalam kehidupan kita yang akan kita rasakan dan di-trigger oleh si solar eclipse ini. Oke, kebetulan juga memang Ketu lagi ada di Scorpio untuk 1,5 tahun ke depan. So aku bahas satu-satu untuk setiap ascendant. Oke. Pertama dari Aries. This solar eclipse will happen in 8th house for Aries ascendant, ya. Ingat, di sini aku bicara tentang ascendant. Oke. Karena untuk melihat fenomena yang terjadi di dalam universe ini, itu pasti kita lihat dari ascendant. Karena yang namanya ascendant itu ya tidak akan berubah. Itu akan selalu ada di house pertama. Okay, so for Aries ascendant, this solar eclipse will happen in your 8th house. As we know, tadi aku udah bahas, 8th house is a house of transformation. It's like resetting. Dan 8th house itu juga bicara tentang letting go of control. So buat kalian yang selama ini sadar atau tanpa sadar masih banyak mengontrol situasi, mengontrol keadaan untuk seperti apa yang kalian mau, you gotta be triggered a lot by this transit and this eclipse. So untuk Aries ascendant di sini belajar untuk melepaskan kontrol apa yang tidak bisa kamu kontrol. Jadi kamu harus belajar. There are things that we cannot control in this world, in this life. Oke, itu jadi karena untuk Aries ascendant solar eclipse ini akan terjadinya plus Ketu juga ada di situ kan, ya. Jadi ini akan very transformative for Aries ascendant. Dan ya biasanya kita nggak suka hal-hal yang berbau transformasi karena it's hurting, it's intense, it makes us feel like out of control. Yeah, that's because that's the point, that we have to let go of the control.
Um, dan for Aries Ascendant, aku ngelihat you will face or encounter your deepest fears. Jadi fear apa yang ada di dalam diri kamu selama ini itu bakal dikeluarin, which we don't like it. We don't like when we have to face our fears, but at some point we have to go through it. Okay, so Aries Ascendant is quite intense for this eclipse because it happens in your 8th house. Okay, but mikirnya itu adalah at one point in our life, if we don't want to get stuck, kalau kita tidak mau terus mentok di dalam satu keadaan, stuck di dalam satu keadaan, memang harus melewati masa-masa transformasi. Gitu loh. Kalau kamu tidak mau melewatinya, kamu akan terus di sana. Okay, and then we move to Taurus. Untuk Taurus Ascendant, Rahu is in your first house and Ketu is in your 7th house. Okay, dan 7th house, the eclipse will happen in your 7th house, which means it's the house of relationships in any kind. So there will be big disruption. Jadi bakal bakal banyak masalah di dalam relationship. It doesn't mean that it has to be ended. Jadi kamu kalau punya relationship bukan berarti itu harus berakhir atau apapun. It depends on the circumstances, depends on the situation of course, karena setiap orang berbeda. Tapi yang pasti kalau misalnya memang relationship kamu sudah tidak sehat, this eclipse will trigger more and more intense problems gitu loh. Jadi kayak kamu harus ngereset your relationship, what you have to tolerate, what you shouldn't tolerate gitu loh. Jadi bakal banyak banget hal-hal yang terjadi dalam relationship kamu untuk Taurus Ascendant. Okay? And maybe for some of you, you have to learn how to compromise. Is it worth? Is there some of you maybe ask like asking yourself like is this relationship worth to fight? Is this relationship worth to work, worth to invest gitu loh. Jadi bakal banyak banget hal-hal yang akan kamu pertanyakan relating to your relationship. And then for Gemini, Gemini meaning this eclipse will happen in your 6th house. Di house ke-6-nya kamu. So 6th house is what? 6th house is about health, it's about being in service, ya kan? Working hard. Dan bakal be prepared that you are facing the unpleasantness, mungkin dari situasi, mungkin dari sesuatu yang nggak enakin lah, mungkin bisa dari situasi, bisa dari orang ya. Jadi intinya you have to face that. Itu mungkin agak sedikit mengganggu your stability, mental stability, emotional stability. So because this happen in the 6th house. Dan belajar untuk tidak not to avoiding things, tidak lari dari masalah, nggak avoid problems gitu loh. Jadi untuk Gemini bakal and then be careful with your health, makan yang sehat, olahraga, karena ini being a house of health juga soalnya the 6th house. And then for Cancer, it means that this eclipse will happen in your 5th house. 5th house is a good house actually. It's your good deeds. So for Cancer Ascendant, aku ngeliat sih, this is a house of creative. So you will be very creative, or you think about what you wanna do, your passion, what you wanna create. Yang tadi aku bilang your passion. And aku kalau di 5th house, it can happen that
opportunity will happen, opportunity will come to your life gitu loh, to your path. And sorry. Jadi di sini karena happening di fifth house is the house of creative. Jadi aku ngeliat kamu bakal ngeliat apa passion kamu dan apa yang pengen kamu kerjakan. So you put your energy into your passion. Jadi bakal ada opportunity ya, kesempatan yang datang ke dalam kehidupan kamu untuk kamu berkembang, dan kamu bisa mulai mengejar apa yang kamu inginkan, your passion gitu loh. Karena di fifth house ini bicara tentang creativity, so you become very creative. For the Ketu wise, maybe you also have the desire to be more educated. Mungkin kamu akan banyak hal-hal baru yang kamu senangi, ilmu-ilmu yang pengen kamu pelajari. Sekarang kita lanjut ke Leo, ya. Leo ascendant, ya. This gonna be intense because it happens in your fourth house, dan your fourth house being in Scorpio juga ya. Di sini bicara tentang fourth house is about you, your yourself juga sih. Kalau sebenarnya fourth house itu bicara tentang yourself juga gitu loh. Domestic life, kehidupan kamu pribadi gitu. Dan di sini kamu mungkin bakal banyak bertanya ke dalam diri kamu, apa sih yang membuat kamu happy? What makes you happy? Dan being in the fourth house, it's gonna be emotional, karena Moon is the Moon itu sebenarnya planet yang bernaung di fourth house sebetulnya. Tapi karena as a Leo ascendant, fourth house kamu itu Scorpio, dan Scorpio itu debilitated. Moon is debilitated in Scorpio. Yeah. So Moon is transiting your fourth house. Yeah, in the debilitated sign. It makes your domestic life itu agak sedikit goyang, especially your emotional life. Ya, entah itu ada hal-hal atau situasi yang membuat kamu kayak gampang marah, gampang ke-trigger, dan memang di sini juga memang salah satunya adalah untuk eclipse ini juga salah satunya untuk membuat kamu bertanya sebenarnya, what makes you happy sih? Mungkin selama ini kamu tidak melakukan atau tidak hidup di dalam situasi yang kamu inginkan, atau you're not you're not doing something that you're passionate about misalnya. So this is gonna be like you asking yourself what makes you happy, basically that. Karena aku ngeliat fourth house itu juga house of self juga sebenarnya, our inner self juga sebenarnya, especially emotional wise juga gitu. Okay, so kita lanjut ke Virgo ascendant ya. This happens in the third house ya. Third house is actually a house of education, but ada yang jeleknya di sini. Ya, ada house of courage juga sebenarnya. Tapi di sini juga house of ego. Makanya orang-orang yang punya Rahu in the third house biasanya egonya besar. And then untuk Virgo ya, it's about finding new ideas. Karena bicara third house itu juga bicara ide. So it's gonna be like, okay, tiba-tiba kamu pengen melakukan apa, gue pengen cobain ini, gue pengen cobain ini gitu loh. Kayak somehow it makes you excited, kayak finding new path ya. Kayak mungkin mungkin selama ini kamu ada di dalam satu kehidupan yang sebenarnya bisa karena kamu gak mau ada di sana, atau kayak itu akan ngebuka gerbang baru buat kamu walaupun dengan kerjaan yang sama. So finding a new path untuk lebih maju lah intinya. But be careful of your ego.
ya. Dan di sini juga kamu bakal mencoba kayak try to figure things out, kayak gimana ya caranya gue nyampe sini. Tapi hati-hati ya, karena ini house of ego. Jadi hati-hati sama ego kamu. Mungkin ada sebagian dari kamu yang bakal ngerasa ada yang ngasih kamu input tapi kamu gak mau dengerin karena kamu ngerasa kayak apa sih lo, ngomong apa sih lo, gue ngerti kok apa yang gue kerjain gitu loh. So be careful with that. Oke, karena buat Virgo sebenarnya actually it's a good thing gitu loh. Kamu bakal lebih lebih courageous karena kamu bakal kayak finding a new path and new ideas ya. Oke, so kita lanjut ke Libra, ya. This eclipse will happen in your second house. Second house itu tentang apa sih? Family, values, ya. Money, right? So it's about finding your personal values. What you value in life, what you value in yourself, what you value in, your relationship. Intinya it's all about value, organizing your priorities. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu tanyakan di dalam masa-masa ini adalah apa sih yang menjadi prioritas kamu gitu loh. What are your priorities in life, dan apakah kamu sudah ada di sana? Apakah kamu sudah menjalankan apa yang menjadi prioritas kamu? Oke. Untuk Libra, ya aku sih ngelihatnya this eclipse lebih ke arah value. Lebih ke arah kayak resetting your value. Mungkin selama ini kamu sudah kerja di satu kerjaan yang it's like cuman paying your bills, but actually it's not something that you want misalnya. You think that you value yourself more than what you do right now gitu lah. Jadi kamu ngerasa kayak gue berhak mendapatkan lebih dari apa yang gue kerjain sekarang gitu lah. It's like if it turns good, dalam artian kalau kamu bisa menilai itu dengan baik, kamu akan ngerasa kayak I want to be better, I want to get a new job with a good pay and something that I want. Kayak misalnya gue sekolahnya sampai sini tapi kenapa gue cuma jadi ini doang, kayak gue berhak mendapatkan lebih dari apa yang ditawarkan sekarang gitu loh. I deserve something better, basically itu. Okay, and then for Scorpio ascendant, it happens in your first house. Remember, your first house is about you, your true self. Yeah. So this is about how you live authentically. Apakah selama ini kamu sudah menjadi orang yang otentik? Apakah selama ini kamu sudah menjadi orang yang apa adanya? Apakah kamu takut dibenci sama orang? Apakah kamu takut gak disukain sama orang? You know what? The real freedom is when you're not afraid other people dislike you. Yeah. Like sedikit banyak aku basically orang yang seperti itu. So I just wanna be myself. Yeah. I know that in life there must be people who like me, there must be people who dislike me. So but anything, I'm fine with it. That's freedom. Kebebasan untuk berekspresi, kebebasan menjadi diri sendiri. I'm not afraid that people dislike me. But remember ya, bukan berarti kita harus jadi orang yang gak punya adab, kita asal-asalan, gak gitu juga gitu loh. Tapi we don't need to please others. Kita gak harus kayak ngejilat orang to fit in untuk menjadi teman kita atau disukain sama orang. No, it's not like that. Okay, so for Scorpios, it's about asking yourself, where is your integrity? Yeah. Is your integrity is already aligned with you, with your true self. Okay, so it's kind of being truthful to yourself. Am I living to please others, or am I living my life for me? And I'm fine with that. If people don't like me, I'm fine with that. So it's like resetting your life untuk
mungkin sebagian dari kamu kayak sometimes gini, Scorpio itu it's a dark energy actually. Sometimes for Scorpios they tend to holding resentment, holding resentments. So it's like you please someone, let's say, kamu mencoba untuk berbuat baik sama orang, but if they don't actually giving you back something that you expected for, kamu akan resent, kamu akan merasa kok dia gini sih, gue udah coba bantuin dia tapi kok dia gini sih, kok dia nggak ada terima kasihnya sih, bla bla bla, kayak gitulah. So it's like trying to actually think about your resentments, and live authentically. You don't need to please others, you just live what you want to live your life, to be true to yourself, being true to yourself. Okay? Dan untuk Sagittarius, it happens this eclipse happens in your 12th house. So there must be moments of doubts. You feel confused about things, about where you stand, and 12th house also about subconscious, about letting go as well. Okay, so for Sagittarius ascendant, mungkin kamu akan ngerasain kayak dilema untuk meninggalkan seseorang atau satu keadaan atau satu karir atau whatever. You become confused, maybe ada orang yang deketin kamu tapi nggak nembak kamu misalnya. So you become confused where you stand. Apakah kamu harus terus sama dia atau kamu tidak? There must be some doubts, happening. So it's like it actually for you to actually reevaluate yourself, reevaluate your situation, condition, for you to be able to make a firm decision. Karena at some point in our life we struggle and we can become confused and stuff, but itu this eclipse will force you to let go things that hasn't worked out yet or didn't work out actually, dan kamu sudah tahu misalnya this not gonna happen. Misalnya kamu pacaran sama suami orang, istri orang, atau pacar orang or whatever, you know that this is not gonna going anywhere. You know that, but you confused that you have to let go or not. Now this is the time for you to actually asking yourself what you should do, what is the right thing to do. Okay, so for Capricorn ascendant, it happens in your 11th house. Be careful with this because it's about ambition. It's about you want to become more popular, more money, and you want to compete with others. That's, be careful with that. Karena sebenarnya untuk Capricorn ascendant, actually this is an excellent time for universal causes about what you want to support. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah apa sih yang kamu inginkan, tapi kalau itu bukan urusan dengan diri kamu sendiri. So how you wanna help people. Dan di sini justru malah saat kamu berbuat untuk orang lain, malah kamu akan bisa mendapatkan lebih dari apa yang kamu harapkan. But maybe it's not what you think, gitu loh. So less egotistical, Jadi agak sedikit jangan terlalu self-absorbed, self-centered gitu loh, cuma mikirin diri sendiri. But what this is about what you can support to make the world a better place, or to support others that maybe sedikit banyak akan bisa mendapatkan pertolongan kamu gitu loh. It's not about personal gain intinya. Okay, so
kalau kamu selama ini cuman berpikir bagaimana gue mendapatkan uang banyak, bagaimana gue mendapatkan popularitas, that's not it gitu ya. How you can be useful for others. Kayak this is 11 house gitu. It's about groups and stuff. Tapi kalau dengan kamu mensupport orang, justru kamu akan mendapatkan grow yang lebih baik. Okay? And then for Aquarius ascendant, this eclipse happens in your 10th house. Yeah, it's about value, about money, about duty, about responsibilities. And actually this eclipse will make sure that your value, money, duty, and responsibility are aligned. Jadi kamu akan mungkin tiba-tiba punya ide apa, atau orang-orang yang datang dalam kehidupan kamu yang ngobrol sama mereka dan membuat kamu berpikir. Jadi kayak lebih ke path-nya kamu nih ya, purpose-nya kamu, tentang apa yang harus kamu lakukan, kewajiban-kewajiban apa yang harus kamu selesaikan, harus kamu lakukan di dalam kehidupan ini. Itu akan kayak dibawa ke jalur itu ya, dan itu semua akan align, akan nyambung satu sama lain. Jadi sesuatu yang nilai-nilai diri, nilai-nilai kehidupan yang kamu pegang, tanggung jawab kamu di dalam kehidupan ini yang kamu pegang. Aku bicara kehidupan ini bukan dalam artian kehidupan kamu sekarang begini di dalam dunia ini kayak as personal, bukan ya, tapi lebih ke purpose kamu secara yang di atas ya. Kamu harus ke arah mana ke dalam kehidupan ini gitu ya, purpose-nya seperti itu. Dan saat kamu menjalankan itu ya, uang akan datang dengan sendirinya. Okay? So kamu akan dibawa ke satu path di mana apa yang kamu kerjakan sama nilai yang kamu pegang itu akan menjadi seimbang. Kalau aku sih jujur, because Aquarius is my ascendant, for the past month mungkin more or less ya, atau bahkan lebih, itu aku selalu ngelihat angka 222. So it's about alignment, it's about harmony, it's about balancing memang gitu loh. So it will open a new door for me as an Aquarius ascendant. It will open a new door, a new path. So apa yang aku harus lakukan di dalam kehidupan ini itu akan dibukakan satu demi satu. Ya, kita hanya cuman tak harus tahu pada saat itu dibukakan itu seperti apa. Apakah itu sudah menjadi hal yang memang kita ketarik ke sana. Ya, itu hal-hal yang memang agak dalam sih ya. Itu butuh pemahaman yang lebih dalam dulu sebenarnya memang. Jadi intinya adalah what you value in yourself, what you value in this life, ya. And your duty and your responsibility in this lifetime itu bakal align semuanya. Oke, apa yang nantinya akan kamu kerjakan menjadi kerjaan kamu atau mungkin fungsi kamu untuk misalnya fungsi kamu di dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, itu untuk apa, itu nanti akan dibukakan pintunya seperti itu. Asal kamunya tidak menolak, kamunya lebih kayak go with the flow aja gitu loh. Oke, so yang terakhir adalah Pisces. So for Pisces, this eclipse happens in your 9th house, yeah. So this is like 9th house is about higher knowledge, about guru, about travel. So for Pisces ascendants, you will be thirsty and looking for knowledge. Especially buat kalian yang mungkin kerjaannya adalah guru, this is an excellent time for you to inspire people, atau kalian motivator, atau kalian orang-orang yang kerjaannya artis atau yang kayak bisa menginspirasi orang lain. That's a very very excellent time for you. Okay, and during this eclipse the door will be opened. Dan di sini juga kamu juga mungkin thirsty of knowledge, dan akan ada sesuatu hal yang kayak kamu ngerasa gue pengen cobain ini, gue pengen belajar tentang ini, something that you want to follow gitu loh. What inspire you for the knowledge gitu.
intinya untuk Pisces itu aku ngelihat this is for knowledge and inspiring other people. So this is a very good placement for the eclipse gitu loh sebenarnya. So Pisces bakal banyak hal yang bakal kamu pelajarin, dan kamu akan ngerasa kayak tiba-tiba kamu kayak intuitively kamu kayak tertarik sama satu bidang, kamu kayak lebih tertarik sama mungkin spirituality, kamu berasa kayak you want to inspire people gitu. Dengan cara apapun ya, kita menginspirasi orang kan dengan cara banyak hal. Kalau kita bicara penyanyi, mungkin menginspirasi orang dengan lagu-lagu bikinannya, musik-musik bikinannya, atau pelukis, teater, or whatever ya. Intinya adalah something that we do that can inspires others gitu loh. Jadi menurutku this is a very good placement to be experienced gitu. So guys, I wish you all the best ya. Kita masing-masing punya PR sendiri-sendiri, di mana dengan adanya eclipse ini akan men-trigger di mana memang bagian-bagian dalam hidup kita yang harus dibuka atau harus dibenahi, itu akan ada trigger. Dan ini menurutku this is very big events kalau menurutku, karena ada eclipse, ada kebetulan axis of Rahu and Ketu juga ada di situ. It's gonna be a reset moments, a transformational moment and experience ya buat kita semua gitu. Karena balik lagi kayak akan ada hal, mau itu kamu lihat itu sebagai satu hal buruk sekalipun, but there is nothing actually in this world is actually like, kalau aku sih ngeliatnya every problems itu kenapa ada problem, karena ada pelajaran di sana yang memang harus kita ambil, dan tanpa adanya pelajaran itu kita nggak akan hidup di mana kita seharusnya berada. Cuman ya it depends on our mindset, where like how we want to think about it, it can be your problem if you see it as a problem, but if you see it as a lesson, then it's all about mindset. If you see it as a lesson, then you will grow. But if you see it as a problem, then you will stuck, and you will just feel miserable, feel desperate, sorrow. So it depends on how you want to see it. Basically, I think astrology is super science, and ya apapun yang terjadi dalam hidup kita ya memang arahnya harus ke mana kita berada. Kalau kita masih selalu mencoba mengontrol, apalagi aku kadang suka bacain komen-komen yang they expect their life to be always happy and wonderful and beautiful. That's unrealistic. Nggak ada orang yang manusia itu hidup yang semua hal dalam hidupnya itu semua cuman enak doang atau bahagia doang, itu nggak ada. So how you gonna learn if you only expect good things happen to you? No, you will never learn and you never grow. Okay, so guys, thank you so much for listening this audio, and I'll see you in the next audio. Bye.